Shalom sahabat Miracle, welcome to Miracle Sharing Podcast. Wah, nggak kerasa ya ternyata kita udah masuk ke Miracle Sharing Podcast edisi bulan Juni. Nah, kita bakalan ngangkat tema yang nggak kalah seru dari podcast yang sebelumnya. Wah, apa tuh? Apa tuh? Kasih tau dong. Oke, judul tema kita kali ini yaitu bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Iya, dan kita kayak biasanya harus perkenalan dulu. Pasti. Biar dong. sahabat Miracle di rumah pada tahu. Biar kenal, biar kita Makin intim akrab. lah. Ya, oke. Oke, dari aku dulu ya. Aku Kay sebagai host dan ada teman nge-host baru aku nih. Halo, kenalin, nama aku Michael. Dan kita juga kedatangan teman ngobrol yang luar biasa dan asik banget. Boleh kenalan terus jelasin kayak pelayanannya apa di Kuta Presenter dan kegiatannya atau kesibukannya belakangan ini apa aja? Dari siapa? Bebas. Shalom. Halo, shalom. Perkenalkan, nama saya Yesaya Atnafian, bisa dipanggil Yesa. Ini saya pelayanan di GPI Miracle Service Bali. Kebetulan dapat tugas untuk memimpin pujian gitu. Kesibukannya apa tuh? Kesibukannya bekerja. Saya bekerja sebagai seorang arsitek. Wih, keren banget. Keren banget. Oke, kita bisa lanjut ke Jangan disebut dulu. Oh, jangan disebut ya? Iya. Oke. Baik, shalom semua teman-teman sahabat Miracle di rumah. Perkenalkan, nama saya Harvin. Di GBI Miracle Service Bali ini fosil lama. Pelayanannya udah semuanya dirasain, cuman saat ini jadi singer saja. Dan kesibukannya sekarang bekerja sebagai regional marketing eksekutif di sebuah hotel di Nusa Dua. Luar biasa banget ya, banget. teman ngobrol kita kali ini udah senior. Jadi agak gimana gitu. Agak deg-degan. Yaudah, kita langsung masuk aja ya ke section 1, yaitu Miracle Sharings. Nah, kita mau nanya nih, kan kita sebagai anak Tuhan harus hidup bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Menurut Kak Yesa dan Ko Harvin, apa sih makna dari bertumbuh dan berbuah itu? Siapapun Oke. boleh jawab? Boleh, saya dulu. Jadi sebenarnya waktu dikirimin booklet, apa sih namanya ini, skrip dari tim podcast ini agak gimana ya, waduh kayaknya pantas gak saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena lumayan berat ya, bertumbuh, berbuah, berdampak gitu. Jadi berkaca sama diri sendiri apakah hal-hal tersebut sudah saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya dari berbuah, bertumbuh, dan berdampak ini ada satu yang kurang, yaitu berakar. Jadi Tuhan Yesus kan menganalogikan pertumbuhan kita sebagai anak-anak Tuhan itu sebagai pohon anggur. Jadi kita sering banget kan kalau dalam Alkitab itu lihat pohon anggur itu selalu menjadi perumpamaan. Jadi kalau saya petik dalam Alkitab, ada di Yohanes 15 ayat 1 sampai 2, itu bunyinya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih baik berbuah. Jadi kalau kita berlogika nih, jadi pohon anggur itu kan membutuhkan tanah yang subur, membutuhkan iklim yang baik untuk dia bisa bertumbuh dengan baik. Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke, jadi kita misalnya kita baru baptis atau kita mungkin sudah sudah Kristen dari kecil. Kita itu kan dianalogikan sebagai bayi rohani dulu. Jadi bertumbuh dewasa itu dari kita bayi rohani sampai kita dewasa rohani itu kita melalui berbagai fase kehidupan. Kita melalui berbagai proses, kita melalui berbagai pencobaan, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami banyak sekali proses yang mengajarkan kita banyak hal begitu. Sampai pada akhirnya dari proses-proses tersebut Tuhan mengajarkan kita, izinkan kita menghadapi proses tersebut untuk kita dapat mendapatkan banyak value dari sepanjang perjalanan itu agar kita bisa mendapatkan buah-buah rohani. Jadi buah-buah rohani itu kan ada 9. Apa tuh? Oke, jadi sampai kita berbuah nantinya setelah kita mengalami proses-proses kekecewaan tersebut atau kita pernah
pokoknya mengalami banyak inilah pencobaan hidup dan apapun prosesnya itu, mungkin kesakitan, mungkin masalah finansial atau masalah apapun lah gitu. Selama-lama kita bertumbuh bersama Tuhan, akhirnya kita bisa memperoleh buah-buah rohani tersebut. Buah-buah rohani tersebut kan kayak sukacita, lalu damai sejahtera. Jadi gimana nanti kita bisa menjadi orang yang bersukacita, kita bisa tebarkan kepada teman-teman di sekitar kita begitu. Jadi buah-buah yang kita peroleh itu jadi dampak untuk orang-orang sekitar kita. Kak Yesa silakan ditambahkan. Oke. Saran sharing-sharingnya luar biasa banget dari Kak Arvin ya. Luar biasa Keren sih. banget sih. Dan lengkap banget. Pasti memberkati sahabat Miracle di rumah. Kalau aku cuma menambah, ya sebenarnya gambaran besarnya udah dijelaskan sama Kak Arvin sih. Sebenarnya nggak jauh beda. Kalau aku lebih kayak begini sih. Bertumbuh itu merupakan, kalau bertumbuh dalam Tuhannya itu merupakan proses pendewasaan rohani, proses pengenalan kita sama Tuhan gitu. Jadi dari kecil sampai sekarang itu mesti kan kita banyak banget masalah, banyak banget cerita dalam kehidupan kita yang menempa kita sampai kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, hasil dari kesaksian hidup kita itu yang menjadi dampak buat orang lain, yang bisa menjadi berkat buat orang lain, bahwa kesaksian hidup bahwa Tuhan Yesus amazing dalam hidup kita, Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita, Tuhan Yesus berkarya penuh dalam proses kematiannya, bahkan mati di atas kayu salib buat kita. Itu sih yang menurutku bisa jadi dampak buat orang lain. Itu sih, bertumbuh dan berbuah berdampak bagi dalam anak Tuhan. Dalam sekali. Jawabnya ya. sangat memuaskan. Dalam sekali. Lengkap, makin lengkap nih. Boleh dilanjutin deh. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua nih. Nah, menurut kakak-kakak berdua, gimana sih caranya anak-anak Tuhan itu supaya semakin lebih bertumbuh lagi, semakin dekat lagi dengan Tuhan dan berdampak di tengah bisa berdampak berbuah bagi lingkungan sekitar. Nah, dimana juga kalau kita tahu kan lingkungan kita ini arusnya sudah semakin buruk lah. Gimana sih Cara caranya? menanggapinya? Bisa dari siapa dulu? Kak Yesa? Kak Yesa dulu. Di tengah arus dunia ini ya, dunia mau arus sih terserah dunia ya, menurutku gitu. Yang penting kita tadi kan balik ke Harvin tadi, berakar. Nah, kalau kita kembali kepada akarnya, kita tuh harusnya tidak akan terikut arus dunia gitu. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Tadi kan aku bilang bertumbuh itu merupakan pengenalan akan Tuhan. Bagaimana caranya kita kenal Tuhan? Otomatis kita harus punya saat-saat teduh sendiri, kita harus punya jam-jam doa, punya jam-jam baca firman dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa berbuah dan berdampak? Ikutlah komunitas. Disitulah kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita akan mungkin berselisih di sana, kita akan banyak gesekan di sana, tapi kita bisa jadi dampak buat mereka lewat apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan itu tadi. Itu sih. Oke, jadi berakar itu penting ya teman-teman. Dan berpegang teguh lebih tepatnya ya. Punya pendirian. Bisa Oke. dilanjutin kok. Tambahin? Oke, jadi melanjutkan apa yang dikatakan Yesa barusan, balik lagi ke pokok anggur tadi. Jadi bagaimana kita bisa memelihara pertumbuhan kita yang baik ini, berarti kan pohon anggur itu kan dia butuh iklim yang baik. Jadi kalau pohon anggur itu kita, berarti kita butuh iklim yang baik. Bukan kita butuh musim dingin biar kita enak gitu. Kita butuh iklim yang baik itu berarti kita butuh ada di tempat yang kita kiranya bisa bertumbuh dengan baik. Yaitu berarti kita ada di komunitas, kita ikut komsel, kita hadir di ibadah-ibadah, kita mengikuti berbagai kegiatan gereja lah begitu. Tapi tidak hanya di gereja, lingkungan kita kan kita nggak tiap hari Senin sama Minggu di gereja kan, tapi lingkungan yang kita ada di sehari-harinya juga harus lingkungan yang baik. Jadi pertemanan kita, pergaulan kita, lalu bagaimana kita bersikap sehari-harinya. Kalau misalnya saya di tempat kerja berarti tidak semua teman saya mereka memiliki pergaulan yang baik. Jadi disitulah saya menggunakan kebijakan saya, menggunakan hikmat saya untuk memilih teman-teman yang sekiranya membangun, yang tidak membangun ya tetap berteman tapi tidak usah
tidak usah terlalu dekat mungkin sama dia gitu. Jadi throw away the negative vibes kalau orang-orang sekarang bilang kan. Jadi lingkungan sehari-hari kita di tempat kuliah, di sekolah, di tempat kerja harus baik, dan juga tidak melupakan kegiatan-kegiatan kita sebagai anak Tuhan, yaitu di gereja, di komsel tersebut gitu. Karena di Yakobus 4 ayat 8 dikatakan juga bahwa mendekatlah kepada Allah, maka ia akan lebih mendekatkan dirinya lagi kepadamu. Begitu. Luar biasa Wah, sih, lebih ke keren banget. speechless. Jawabannya Dalam bener-bener iya. Aduh. Jadi nggak bisa berkata-kata ya. Iya, aduh. Dalam Iya deh. sekali maknanya ya. Iya. Itu dia section pertama dari kita. See you in the next weeks. Bye bye. Woo.